Saya diminta untuk membedah penelitian ilmiah saya tentang nasab Ba'lawi. Jadi memang dalam rundown-nya itu saya tadi dikasih oleh panitia untuk membahas hasil penelitian saya dan kajian tentang nasab Ba'lawi. Kenal Ba'lawi Pak ya? Ba'lawi adalah sebuah klan yang mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Kata Ibnu Hajar, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif wa dhabtuh hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqih. Bahwa wajib bagi setiap orang untuk mempunyai rasa cemburu terhadap nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib pula memeriksa, menelitinya, memverifikasinya sehingga tidak bisa bernisbat kepada Rasulullah, tidak bisa mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah kecuali orang yang berhak mengaku sebagai Rasulullah. Siapa orang yang berhak itu? Dia adalah cucu asli, bukan cucu palsu. Bagaimana cara memverifikasinya? Minimal ada 3 hal. Pertama, min haisul amal. Kedua, min haisu ilmun nasabi. Yang ketiga, min haisul hamdun nawawi. Pertama, dengan amaliyahnya. Kita lihat amaliyahnya, bagaimana orang yang mengaku betul Rasul. Apakah amaliyahnya sesuai dengan amaliyah Rasul? Akhlaquhu hal tadullu ala akhlaqi Rasulullah. Apakah akhlaknya itu sesuai dengan akhlaknya Rasulullah? Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan ciri-ciri. Pertama, cucu Nabi asli tidak akan pernah murtad. Yang kedua, cucu Nabi asli mustahil berzina. Ketiga, cucu Nabi asli mustahil sodomi. Ini min haisul amal. Kita lihat tinggal apakah orang-orang yang mengaku turun Nabi ini dari klan Ba'lawi ada yang murtad atau tidak? Ada apa tidak? Ada yang berzina apa tidak? Ada yang sodomi atau tidak? Tinggal klik di Google, banyak yang berzina dari Bali. Ada Yusuf Al-Kaf di Madura, ada Toha bin Yahya di Cirebon, ada Al-Idrus di Jepara, bahkan 3 orang yang dimbar. Ada yang sodomi, ada kemarin itu Ryan Al-Qadri, gay itu ya sodomi. Ada nggak yang murtad? Thomas Asikab, tinggal lihat itu di internet. Thomas Asikab masuk Kristen, bahkan dia jadi pendeta. Ini adalah ciri-ciri bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min haisul amalu wal akhlaqu. Dari mana kalimat itu? Ada dalilnya. Dalilnya dari kitab Ibnu Hajar. Dari kitab apa? Dari kitab Fatawi Ibnu Hajar. Di dalam kitab Fatawi Ibnu Hajar dikatakan, inna haqiqata al-kufri la taqa'u liman ulima ittisalu nasabihi ila al-bid'atil karimah
bahwa hakikat kekufuran tidak akan pernah terjadi terhadap orang yang diketahui dan diyakini nasabnya bersambung pada Rasulullah. Itu tentang ciri-ciri bahwa turunan Nabi tidak ada yang murtad. Kalau ada salah satu keluarga yang mengaku seluruhnya turun Nabi, lalu dari bagian mereka ada yang murtad, ini idza sabatal ba'du sabatal kullu. Kalau sudah terjadi kemurtadan itu pada satu orang, berarti menandakan bisa terjadi pada yang lainnya. Wa idza sabata anna minhum man kana murtaddan wa hadha dalilun ala annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah. Kalau ada di antara mereka yang bisa murtad demikian, maka ini menunjukkan bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sabata Thomas as-Segaf kana murtaddan wa huwa min Ba'alawi wa sabata anna min Ba'alwi man kana murtaddan wa idza sabata anna min Ba'alwi man kana murtaddan fa sabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza sabata anna min Ba'alwi man zana fa sabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah. Walakinna minhum man zana fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sabata anna min Ba'alwi man lata, orang yang sodomi, fasabata annahum min dzurriyyati fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah. Walakinna minhum man lata fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah. Fasabata annahum laysu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dilihat dari min haisul akhlaqu wal amalu. Kemudian min haisu ilmun nasabi wat tarikh. Sudah jelas ada pengakuan, harus ada bukti. Kalau kita mengaku motor ini milik kita, maka kita harus punya BPKB-nya. Kalau ada orang mengaku lulusan UGM, maka harus dicatat di buku induk UGM. Betul? Seperti tuduhan pada Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu. Ijazah itu nggak penting, bos. Yang penting di buku induknya UGM ada nggak namanya Pak Jokowi? Ada nggak? Ada. Sudah jelas ditanyakan nama UGM bahwa Pak Jokowi ada nomor induknya di UGM. Ijazahnya kertas ini selembar, mau palsu mau enggak ada urusan. Betul apa tidak? Betul. Kertas ini enggak ada urusan, enggak penting, bos. Ini kertas mau palsu, ini kertas ini mau asli, enggak ada urusan. Karena orang masih bisa jadi sarjana agama kayak saya ini. Kalau Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin mengakui saya sebagai mahasiswa, dilihat S1 saya, betul ini masalah nasab ini mirip. Masalah nasab mirip ya Indah.
Mirip tapi tidak sama. Karena apa? Karena kalau orang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, gampang cara untuk mendeteksinya karena bapaknya masih hidup, yaitu UGM. Tinggal ditanyakan pada UGM, ada nggak nama Pak Jokowi? Ternyata ada. Tapi Baklawi ini yang diaku Ahmad bin Isa adanya di tahun 345 Hijriyah. Tidak bisa kita tanya Ahmad bin Isa, wahai Ahmad bin Isa, apa benar itu Ubed anak kamu? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memverifikasi catatan-catatan kitab-kitab masa lalu yang ada di masa Ahmad bin Isa. Betulkah leluhur Baklawi yang bernama Ubed anaknya turunan Nabi yang namanya Ahmad bin Isa? Kalau Ahmad bin Isa ini sudah sahihun jiddan ditulis di dalam kitab-kitab nasab Kang Bejo. Sudah ditulis. Jangan senyum-senyum. Ini mantan kibin kayaknya ini. Sudah ditulis ada Ahmad bin Isa turunan Nabi. Ditulis punya anaknya 3. 1 namanya Muhammad, 2 namanya Ali, 3 namanya Husain. Tidak ada anak namanya Ubed. Kita bapak Kiai banyak tuh kitab-kitabnya, ada Tahdzibul Ansab, ada Al-Muntaqilah At-Talibiyah, ada Al-Mazdi, ada Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ada Al-Asili, ada Al-Fakhri, ada As-Sabatul Musan, ada Tahdzibul Ansab. Semuanya dari mulai abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah tidak ada satupun yang menulis Baklawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menulis bahwa leluhur mereka yang namanya Ubed sebagai keturunan baginda Nabi atau sebagai anak Ahmad bin Isa. Man arada an yaruddani fi hada falyatini bidalilin. Ilal an la yastati'u an ya'tiyani bidalilin qattu. La min Indonesia, wala min Yaman, wala min Oman, wala min Madinah, wala min Makkah. La ahad yastati'u an ya'tiyani bi kitabin wahidin yadhkuru anna Ubaidan ibnun li Ahmad ibni Isa la yakun. Ini berarti orang kesugihan bisa bahasa Arab semua ya. Dia tepuk tangan itu paham. Masya Allah, saya salah masuk ini ke sini. Kang Jagat Blok itu ini semua bahasa Arab semua ini. Masya Allah, Jagat Mataram ini orang mana sini? Ada di sini. Ini itu buktinya itu ya, tepuk tangan tuh berarti paham. Laulam yafham lam yusaffiq. Laulam yafham lam yusaffiq. Fa idza saffaqa huwa yafhamu ma aqul ma qad qultu ana. Tidak ada Bapak. Lalu mereka bawa kitab-kitab. Sekarang kita banyak dibikin sama dia. Kata Hanif Alatas, ada 180 kitab yang menyebut Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa. Mau 180 kata saya. Mau 2000, mau 4000, mau 1.000.000 kitab. Kalau kitab baru semua, tidak bisa ngaruh. Tetap kamu bukan cucu Nabi. Contohnya begini. Sekarang ada berita-berita. Banyak tuh di koran.
Kata Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa-mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo, yang kita pegang apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025. Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985.